Oh, udah. Oke. Oh ya, udah record. Oke, wah ada entrepreneur juga nih bro. Oke. Wah, ini menarik nih. Banyak Punya. profesional. Nanti mungkin latar belakangnya kayaknya kebanyakan HR ya, tapi mungkin nanti kita lihat ya. Ya, ya, Oke, ya. mungkin saya izin buka dulu ya Mas Erdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang mungkin di sini banyak teman-teman dari sesama praktisi OD atau teman-teman praktisi di HR, Human Capital, ya istilahnya macam-macam ya, atau mungkin praktisi atau profesional di bidang atau di fungsi lain. Kalau dilihat di sini juga mungkin ada yang eh, job seeker ya masih berjuang, kemudian ada yang entrepreneur. Oke, jadi agenda mungkin saya mention sedikit, mungkin boleh kita ke belakang dulu Mas Erdo ke depan, sorry, ke judulnya. Nanti sponsor saya bacain. Oke. Jadi webinar malam hari ini kita ambil judul atau tema Navigating Your Career in this Economy. Tadi mungkin kita sempat bahas sedikit ya Mas Erdo. Hmm. Apa sih yang mau dibahas nih Navigating Your Career in this Economy? Jadi kalau buat teman-teman, kalau buat saya pribadi, saya so far 11 tahun saya di HR. Kalau di OD-nya sudah overall 5 tahun lebih lah. Nah, itu mungkin ya kita bisa refleksi ke masing-masing gimana karir kita atau job kita, pekerjaan kita in this economy. Apakah eh, apa ya, masih relevan atau tidak? Kan sekarang ya mungkin di sekitar kita banyak isu ya di ekonomi yang saat ini mungkin bisa dibilang banyak PHK, daya beli melemah. Kemudian mungkin banyak bahasan menarik itu soal AI ya. Apakah AI akan menggantikan peran atau fungsi dari manusia? Itu juga mungkin topik menarik nih. Jadi mungkin itu jadi refleksi kita. Apakah eh, fungsi kita, role kita, atau bidang yang saat ini kita tekuni itu masih penting, masih relevan, dan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kalau saya SOD, apa nih yang saya harus develop untuk diri saya? Nah, mungkin nanti Mas Erdo bisa share perspektifnya sebagai praktisi OD, sebagai yang mungkin paling tahu ya kalau di perusahaan atau di kantor nih, kan megangnya biasanya kalau OD mungkin Mas Erdo nanti share ya biasanya ngurusin struktur organisasi nih, tahu posisi-posisi yang penting, istilahnya kerennya tuh, tahu critical position. Jadi mungkin bisa share lah perspektif Odi sebenarnya mana sih yang relevan, mana yang enggak, atau kita perlu switch karir kita, atau apa yang perlu kita lakukan. Nanti mungkin Mas Erdo bisa share lah ya dari point of view atau perspektif sebagai praktisi Odi. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya mau izin sebutkan sponsor atau pihak-pihak yang telah mensupport agenda kita malam hari ini dan juga mungkin ke depan ya sampai dengan tanggal 9. Jadi yang tadi saya sebut webinar malam hari ini adalah rangkaian acara. Ini webinar pertama, nanti di next akan ada webinar lagi, ada webinar kedua, ketiga, dan juga disusul oleh rangkaian acara di tanggal 9 Agustus 2025. Jadi agenda malam hari ini dan juga menjelang HUT nanti tanggal 9 kita disupport oleh Talent Fit Indonesia, Gig Hunter, K-Rich System, ada Geprek Gojek, Al Academy, HCR.id, PPM Management, Askara Mulia Sejati, Primaya Hospital, psikolog kantor, media partnernya oleh Future of Summit. Ke bawah nih agak nggak kebaca nih Mas Erdo. Potong ya. Kayak ada lagi deh. Kayak agak lupa. Synergic tuh bu, tempatnya Mbak Diah tuh. Oh iya, ada Mbak Dia nih, Pes Energi. Oke, mungkin sudah 7.11, sudah ada sekitar 50 orang nih yang join. Mungkin Wah, mantap. Angkat cantik. kita bisa mulai aja. Mungkin saya persilahkan kepada Mas Erdo untuk berbagi atau share mengenai tema atau topik kita malam ini. Silakan Mas Erdo. Ya, selamat malam teman-teman. Oh, sorry kok langsung udah mau webinarnya ini aja nih. Eh, Selamat malam teman-teman ya. Senang sekali kita ketemu lagi setelah sekian lama ya kita nggak webinar kayak sebulan lebih nih. Kemarin ada beberapa acara offline dan menyambut juga teman-teman dari komunitas lain, kemudian dari umum juga ya. Jadi memang webinar pertama ini adalah rangkaian acara dari kita menyambut Odi Summit yang nanti akan ada di Agustus 2025 ya. 9 Agustus lebih tepatnya. Teman-teman boleh ikut ini walaupun memang kita merayakan anniversary sebagai komunitas praktisi OD Indonesia sudah 5 tahun dan kita connecting berapa bro sekarang bro? 910 kali ya.
masih Ya, di grup WA Sokrat sudah 910 900-an lebih ya. Connecting praktisi OD di Indonesia. Apa sih praktisi OD itu? Nah, ini mungkin juga ada teman-teman yang dari umum nih, Mas Bro. Ya, OD singkatan dari Organization Development. Ya, tapi di beberapa perusahaan namanya bisa macam-macam ya, dan mungkin juga bukan posisi dedicated seperti Bro Adi dan saya nih ya. Saya praktisi OD di sebuah perusahaan distribusi, sedangkan Bro Adi ini praktisi OD di perusahaan apa Bro? Saya di holdingnya, Holding ya, industrinya ada holding plantation semen properti plantation sih. semen dan lain-lain ya. Jadi kalau yang pengen tahu penasaran perusahaannya apa, tinggal search di LinkedIn. Hari ini soalnya kita atas nama komunitas nih bro, ya atas nama profesi OD nih ya. Jadi eh, senang sekali ya ketemu dengan teman-teman lagi. Dan kemarin sempat brainstorming nih, kira-kira apa nih yang praktisi OD bisa lakukan ya 900 lebih ya. Mungkin ada yang belum masuk radar juga nih ya. Dan teman-teman yang pengen join, pengen belajar pengembangan organisasi, pengembangan karir, pengembangan tim, pengembangan diri juga bisa masuk ya, pengembangan organisasi ya. Teman-teman bisa join grup Telegramnya nanti ya di belakang. Ada linknya nanti teman-teman bisa. Jadi ilmu OD itu nggak cuma buat praktisi OD aja ya bro ya, bisa buat business owner, bisa buat leader, ya, bisa buat apa lagi? Government ya, bisa macam-macam ya. Kemarin juga agak hot nih ya bahas pemerintah, tapi nanti di topik yang lain lah ya. Eh, Oke, ini tadi udah sudah disebut ini sponsor-sponsor kita. Terima kasih teman-teman dari brand dan sponsor yang sudah support acara kita selama ini dan acara kita ke depan. Ya, kita masih open slot ya. Jadi kalau teman-teman ada perusahaan teman-teman maupun eh, vendor, kenalan dan lain-lain, silahkan rekomendasikan ya untuk support acara ini. Oke, saya lihat lagi nih apa namanya. Memang kayaknya di sini banyak kan profesional, bro. Ya, jadi teman-teman yang pursuing karir internally, ya, walaupun mungkin ada beberapa yang pursuing karir internally dan juga open ya, casually looking ya untuk another opportunity. Ya ini coba di grup ini atau di sesi ini potretnya seperti ini ya. Tapi saya juga sempat open di LinkedIn, bro. Di teman-teman kalau mau ikutan vote atau baca tulisan saya di LinkedIn bisa scan juga. Cuma dari sekitar 100 ya 17 ya sekarang mungkin 120-an ya cukup ya belum banyak juga sih tapi lumayan lah ya. Mayoritas memang bekerja tapi aktif mencari nih ya. Sekarang mungkin berapa persen ya? Sekitar di atas 50% malahan bro ya. Jadi ini juga surveinya di LinkedIn aja, belum tentu merepresentasikan kondisi market atau di Indonesia ya. Cuma di LinkedIn itu mayoritas orang kerja dan mencari ya. Kalau dulu zaman saya pakai LinkedIn pertama mungkin di sekitar tahun 2010-an awal ya. Itu orang buka LinkedIn cuma buat nyari kerja aja ya, tapi sekarang udah makin bagus nih. Orang-orang buka LinkedIn buat eh, personal branding ya, buat Iya, iya. visibility ya dan lain-lainnya juga salah satu tips ya yang teman-teman bisa lakukan selain apply secara konvensional ya. Memperluas network, memperluas jaringan ya. Salah satunya ikut komunitas ya. Tapi ini jadi pertanyaan menarik nih, Mas Erdo. Mungkin Hmm, nanti apa bisa tuh? eh, di kita bahas sama audiens di sini ya. Bekerja tapi aktif mencari 56%. Kenapa gitu? Ya, Oh, kemarin juga sempat jadi diskusi hangat nih di grup nih. Ya, ternyata dari kan ini 100 orang ini nggak janjian ya. Tapi ternyata yang nomor dua ini di atas 50% ya. Bisa jadi mereka memang casually looking ya. Enggak, kalau aktif, aktif mencari berarti sambil nyari ya. aktif iya, iya, Atau iya. engagement ini ya. Ya ini kan organisasinya juga 100 orang ini beda-beda ya. Mungkin mereka juga mencari better opportunity gitu. Sementara yang nomor dua nih, bekerja dan tidak aktif mencari. Nah, ini mungkin lebih engage nih sama perusahaannya ya. Jadi sekitar setengahnya yang tadi lah ya. Boleh dibilang ini gambaran kasar aja survei di LinkedIn. Nah, cuma yang pengen saya soroti itu yang dapat kerja di 6 bulan terakhir, bro. Ya, cuma 7%. Ya, anggaplah ini 100 berarti ada 7 atau 8 orang yang dapat kerjaan baru di 6 bulan terakhir ya. Di 2000 awal semester tahun semester 1 tahun 2025 ini.
Ini kayaknya juga jadi ini ya, walaupun aku juga nggak punya perbandingannya di tahun-tahun sebelumnya gimana, cuma ya dari 100 orang cuma 7 orang nih yang dapat kerjaan baru di Q1 Q2 2025 ya. Kemudian yang sedang menganggur, tidak bekerja dan aktif mencari ada 9%. Ya ini eh, harusnya kalau menurut saya sih lebih tinggi kalau surveinya nggak di LinkedIn ya. Mungkin di sosial media lain atau di random sampling di seluruh populasi gitu ya. Karena memang berita-berita dan kalau kita cari di apa level grassroots gitu ya, wah itu bisa lebih banyak gitu. Kita next ya. Teman-teman kalau mau nambah responden, kalau nggak salah sekarang 125 ya, boleh bisa scan dan itu juga ada tulisan saya, bisa ikut vote dan komen juga ya. Ya, ini di LinkedIn-nya Mas Erdo ya, kalau mau ikut Yes, vote bisa. yes, Mm, mm, ya. mm. Masih open sampai seminggu ke depan kalau nggak salah. Ya ini buat pengetahuan bersama aja. Oke, lanjut ya. Sorry, kok kenapa ke belakang? Oh, karena ke klik ya. Bentar, sorry ya teman-teman. Nah, aku pakai arrow aja. Nah, ini berita yang belum ada seminggu kemarin kayaknya viral ya. Sarjana-sarjana daftar pasukan Orange nyemplung di got demi dapur tetap ngebul. Nih berita di Kompas, jadi kredibilitasnya lumayan ya. Jadi memang happens. Dan kalau teman-teman baca beritanya ya sisi baiknya sih eh, apa orang-orang nggak picky lagi sama kerjaan gitu ya. Sarjana masih mau kerjaan blue collar atau menial ya worker gitu. Manual work. Tapi di sisi lain ya, ini juga eh, kalau teman-teman baca ya statistik yang apa jenjang pendidikan yang banyak menganggur itu justru di SMA dan SMK ya, beberapa SMP dan SD ya. Kita pendidikan 9 tahunnya lumayan berhasil, jadi ya memang mayoritas orang-orang di Indonesia itu pendidikannya SMA atau SMK ya. Kalau teman-teman memegang sarjana atau bahkan S2, S3 ya, teman-teman termasuk privilege citizen ya. Kalau teman-teman bandingin sama total populasi itu sekitar hanya menurut survei BPS tahun 2024 ya, cuma 5% ya. Tapi kalau dibandingin ya bayangin 5% dari total populasi Indonesia ya, top 5% yang punya pendidikan tinggi. Ya teman-teman boleh apa ya merasa ya ini jadi unfair advantage, nanti kita jelasin di belakang ya unfair advantage itu apa. Tapi juga ini juga bahwa kita memang hidup di negara berkembang ya dengan populasi keempat dunia dan angkatan kerja tiap tahun ada yang tahu 3,6 juta ya sekitar itu angkatan kerja baru tiap tahun yaitu bonus demografi kita yang akan ada terus sampai dalam tanda kutip ya bonusnya eh, beberapa tahun ke depan ya karena memang populasi kita lagi growth nih dibandingkan negara-negara lain. Nah, ini juga nggak sebenarnya nggak hanya yang jadi PPSU aja ya. Kemarin Pak Gubernur diwawancara ya syarat minimal PPSU itu sebenarnya cuma SD ya. Tapi yang lamar sarjana juga banyak gitu ya. Teman-teman bisa baca angkanya sendiri yang lamar berapa dan seterusnya ya. Cuma ini juga gentrifikasi artinya teman-teman yang SMK, SMA atau bahkan SD SMP ya, itu jatah pekerjaannya sebagian diambil oleh teman-teman yang sarjana juga ya. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, sarjana di luar negeri juga kalau teman-teman baca beritanya di Taiwan, di eh, kemarin ada di Singapura ya dan China, itu juga banyak yang nganggur juga ya. Walaupun angkanya beda-beda, cuma di sana kalau teman-teman lihat tingkat pendidikannya itu lebih tinggi ya. Di Taiwan kalau nggak salah 50% yang pegang sarjana bachelor degree dari total populasi. Di China itu sekitar 40-an persen ya dengan 1,5 M penduduknya ya. Pengangguran di China juga slightly better sekitar 5% juga ya. Tapi di sana 5% dari 1,5 M populasi ya, agak beda dikit. Beda banyak sih sebenarnya. Tapi kan teman-teman tahu sendiri ekonomi Cina juga luar biasa ya berkembangnya akhir-akhir ini dan dia kan pabrik dunia ya. So, apa sih yang China nggak bisa bikin? Itu pun masih menghadapi tantangan pengangguran ya. Eh, Begitu pula di negara besar lain ya. Populasi pertama itu sekarang India. India sudah melewati China di 2023 ya bagi yang belum tahu. Habis itu kedua China,
ketiganya US ya, tapi US agak beda. US punya mesin ekonomi dan polisi dunia juga ya. Jadi populasi ketiga dunia tapi beda. Keempat baru kita. Kelima Pakistan ya. Ini negara-negara yang khas ya, populasinya besar. Oke, ini berita yang lebih hangat lagi. Ini yang kiri atas ini komentar salah seorang anggota DPR ya. Jadi rakyat susah cari kerja, anggota DPR ya, dia bilang apa? Ini masalah kompetensi gitu. Walaupun ya menurut saya sih itu terlalu simplify ya. Ini kompleks sebenarnya masalah susah cari kerja di bangsa ini ya. Ya ini mungkin tantangan buat kita bersama nih. Bener ada loker masih banyak ya. Teman-teman Odi di sini pegang tuh struktur organisasi. Bahkan mungkin pegang lowongan-lowongan yang belum listing di job portal ya. Karena beberapa dari kita juga tahu arah company mau ke arah mana nih ya. Beberapa sebelum masuk ke rekrutmen, lowongan-lowongan itu di job analisis dan juga secara apa ini kita sudah pegang dulu gitu. Bener, beberapa lowongan masih belum terisi ya. Kalau teman-teman mau lihat ya di job portal masih banyak lowongan-lowongan yang open gitu ya. Cuma memang sebagai teman-teman rekrutmen nih atau talent acquisition itu juga sekarang ini nyari talent yang pas juga agak mudah ya. Secara supply demand, yes, sekarang lebih banyak supply-nya atau supply talent-nya dibandingkan kemarin-kemarin bahkan zamannya tech boom ya, ketika kita kesulitan dapat talent tech gitu kan saingan sama perusahaan startup, tapi sekarang udah sebaliknya ya, kita mungkin oversupply, nggak cuma tech aja, tapi banyak talent-talent di Indonesia ini agak oversupply ya. Jadi bisa dibayangin persaingan kerja itu eh, jauh jauh dari sebelum-sebelumnya. Ya terutama buat teman-teman yang baru lulus nih ya. Zaman Bro Adi, zaman saya lulus dulu harga oil, harga coal masih oke ya. Kemudian habis itu ada era startup dan eh, lumayan kita sekitar ada berapa? Mungkin 5 7 tahun ada tech boom gitu ya. Habis itu sekarang belum ada menurut saya sih industri yang gantiin lagi nih setelah oil kemudian coal kemudian sekarang kemarin tech dan sekarang ini apa nih apakah nikel ya ada beberapa tapi ya belum sebesar itu ya dan juga mungkin ada proyek-proyek strategis negara lain ya yang kayak IKN atau kereta cepat kemarin yang sempat membuka lapangan pekerjaan gitu ya itu job opening tentu saja terkait dengan foreign direct investment ya berapa investasi luar yang masuk dan juga investasi dalam negeri ya ini ada harapan dan antara nih ya semoga diberi apa dieksekusi dengan baik dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Nah ini yang sebelah kanan emang berita hari ini juga ya agak ironis ya kalau ternyata banyak pejabat juga yang rangkap jabatan gitu padahal rakyatnya lagi susah cari kerja. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat lagi ya secara eh, ini data BPS yang sebelah kiri ya, penduduk bekerja yang kuning itu pengangguran. Sebenarnya pengangguran secara terbuka itu pengangguran terbukanya agak turun memang ya. Cuma sebenarnya di Indonesia banyak juga pengangguran terselubung ya atau pengangguran yang apa kita sebutnya ya setengah menganggur ya. Ya ini ada saya kutip beberapa poin dari Pusat Kajian Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan UI. Secara eh, ya, secara pengangguran sebenarnya menurun ya. Namun TPT-nya tersebut tapi penganggurannya naik ya, sekitar 0,08 juta orang ya. Dan ya pem- yang paling banyak nganggur itu di level SMA SMK karena memang negara kita mayoritas pendidikannya di situ. Kemudian jumlah ini yang harus kita lihat dulu ya, jumlah pekerja informal itu meningkat ya, jadi 59,40. Teman-teman harus ini lihat juga bahwa kita job formal di Indonesia itu cuma 40% ya. Memang ya khas negara berkembang juga ya, yang job formalnya tidak terlalu banyak. Kemudian eh, yang bekerja di antara penduduk yang bekerja itu nggak semuanya kerja full time juga ya, nggak semuanya kerja di perusahaan korporasi atau perusahaan besar ya, banyak juga yang bekerja
di sektor usaha kecil menengah misalnya. Itu juga atau yang jam kerjanya nggak penuh atau kalau mau dilihat dari segi penghasilan juga banyak juga yang tidak mencukupi ya kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini juga ada beberapa poin-poin lainnya. Tapi intinya memang boleh dibilang sebagai kita praktisi OD yang mengamati job-job yang ada di dalam organisasi kita maupun di luar organisasi kita, kita ngelihat nih, ya mungkin di beberapa industri teman-teman, ya praktisi OD yang lain ada juga yang sedang ekspansi, ya tidak dipungkiri ada. Tapi saya tanya tangan kanan kiri ya, mayoritas itu lebih konservatif lah menghadapi ketidakpastian ekonomi kemarin global ada perang, kemudian suku bunga dan lain-lain ya. Jadi boleh dibilang namanya economic slowdown itu dinamis, apa sistemik ya, domino. Nah ini ya, jadi ada beberapa jenis pengangguran sebenarnya yang tadi hanya data pengangguran terbuka, kemudian ada kondisi setengah menganggur, yaitu ketika orang itu bekerja, jadi dia nggak masuk angka TPT BPS tadi, tapi tenaganya kurang dimanfaatkan. Ada juga pengangguran terselubung ya. Jadi dia itu bekerja tapi nggak optimal di pekerjaannya. Salah, nggak sesuai passion, nggak sesuai keinginan, atau salah dengan kompetensi gitu. Nah, sebenarnya mungkin bisa lihat lagi yang angka yang lebih mencerminkan adalah penduduk NEET ya, atau not employment and education and training ya. Jadi nggak sedang bekerja, nggak sedang dalam pendidikan gitu ya, nggak sedang sekolah. Dan biasanya nih kalau dari data ini ya memang rata-rata angkanya kayak gini ya. Jadi memang kebanyakan ya ibu-ibu yang nggak ngurus apa namanya yang tidak bekerja yaitu mengurus rumah tangga nih. Nah, persentase sekian gitu ya. Dan ini faktor kenapa beberapa eh, angka NEET kita cukup tinggi gitu. Nah, kalau teman-teman tanya sektor penyerap ketenaga kerjaan kita di mana nih? Saya coba cari-cari datanya gitu ya. Ya ini paling baru dapatnya 2023. Sebenarnya kalau ditanya paling banyak memang masih di sektor pertanian gitu ya. Pekerja kita di sana dan eh, set- jadi kalau pertumbuhan 2023-nya masih cukup banyak tumbuh ya. Perdagangan juga cukup banyak ya di sana yang cari uang, cari makan, cari rezeki di sana. Kemudian dan yang ketiganya industri pengolahan ya. Nah, ini ada beberapa industri yang cukup nggak tumbuh di 2023, nih 2024, 2025 nya belum dapat datanya. Tapi ini bisa menjadi gambaran bahwa memang pertanian, ya, perdagangan itu masih menjadi sektor utama di angkatan kerja kita, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, mungkin terutama buat teman-teman non HR atau mungkin yang baru masih kuliah atau baru lulus ya. Apa sih OD itu gitu ya atau praktisi pengembangan organisasi. Jadi kalau saya pakai bahasa bayi atau bahasa sederhana ya. Jadi kalau OD ini sebenarnya usaha ya yang berkelanjutan untuk yang meningkatkan efektivitas organisasi masing-masing ya. Jadi Bro Adi dan praktisi-praktisi OD di sini itu dibayar profesional untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan eh, kita melakukan intervensi gitu ya. Yang keilmuan basisnya adalah ilmu perilaku ya. Di situ ada psikologi organisasi, ada industrial engineering dan lain-lain. Jadi background ilmu dasarnya banyak ya, matematik juga, analisis dan lain-lain ya. Ya, jadi diharapkan organisasi kita itu beradaptasi, bertumbuh dan bisa mengoptimalkan potensi ya manusia, kapabilitas organisasi dan lain. Dan ini bagus juga karena di Indonesia ini ya kalau teman-teman baca juga organisasi atau badan usaha ya yang UMKM itu kalau dihitung jumlah ya jumlahnya adalah 99,99% badan usaha di Indonesia itu bentuknya UMKM. Jadi yang teman-teman ada di korporat, di usaha besar ya itu 0,01% ya. Mungkin angka yang sangat ini juga ya. Dan itu menyerap 96% angkatan kerja kita ya. Ya kemarin sempat ada pembicaraan juga gimana sih UMKM kita ini supaya
naik kelas ya. Ya kita tahu ada beberapa UMKM yang bisa jadi korporasi ya, teman-teman mungkin kenal beberapa gitu ya, brand-brand yang sudah besar tadinya juga perusahaan rintisan atau usaha kecil menengah gitu ya. Cuma memang negara kita mayoritas ya, walaupun UMKM juga yang menyelamatkan kita dari krisis 2008 dan katanya 98 juga ya, ketika korporasi-korporasi pada ambruk. Nah, balik lagi tadi Bro Adi udah bilang Odi sebenarnya yang dipelesetkan orang dalam ya, mungkin ada benarnya ya. Ya kalau teman-teman kemarin nonton Squid Game gitu ya, ini kebetulan ambil tema Squid Game juga ya. Jadi Odi ini karena dia punya privilege ya, atau punya ini di tim, di khususnya di tim HR ya, walaupun ada Odi juga yang di luar tim HR. Dia ini eh, bisa menjadi teman teman-teman untuk bantu teman-teman ya dalam karir atau bisnis bahkan ya. Tentu saja karena dia dibayar profesional untuk organisasi yang di mana dia bernaung ya, pasti ngikutin etik ya, etika profesional dan juga peraturan perusahaan ya. Jadi pasti dia bisa pilah-pilah mana yang informasi yang sudah bisa dibagi ke publik, mana yang enggak. Cuma ya sekali lagi in this economy ya, yang namanya eh, persaingan lagi ketat-ketatnya kayak gini, memang kita harus memanfaatkan ya segala potensi yang kita punya gitu. Nah, peng- pengetahuan dulu ya sedikit bagi teman-teman yang baru tahu atau baru mengenal ya. Mungkin kalau teman-teman mengenal di HR atau di organisasi paling sering ya recruiter ya atau talent acquisition atau mungkin yang sering bayarin gaji ya payroll atau mungkin orang training gitu ya. Nggak banyak memang yang perusahaan yang eh, punya OD dedicated gitu ya. Ya kita biasanya perusahaan yang sudah main di atas 1.000, walaupun ya nggak selalu ya. Ada juga perusahaan yang di bawah 1.000, ada yang di bawah 500 bahkan udah punya praktisi OD dedicated. Tapi biasanya juga yang namanya pembagian peran dan lain-lain juga pasti mengikuti growth organisasinya ya. Beberapa di grup besar praktisi OD di dalamnya bisa belasan ya dari survei di komunitas kita. Apa sih yang mereka lakukan? Ya pertama dia seperti dokternya organisasi. Jadi ada yang juga melesetin selain orang dalam ya, OD juga organization doctor gitu ya. Jadi dia melakukan diagnosa dan analisis ya. Ini eh, penyakitnya di mana sih organisasinya nggak growth gitu. Atau kok dia kalah saing dalam bisnis ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan competitive advantage gitu. Termasuk meresepkan ya. Desain intervensi ini melakukan intervensi ya, desain yang terencana gitu ya. Eh, Bisa jadi project di sini yang untuk melakukan yang namanya intervensi organisasi gitu. Kemudian juga namanya praktisi OD juga nggak jarang. Mungkin kalau bagi fresh graduate atau teman-teman yang di HR nggak sering ketemu praktisi OD atau kalau ada pun ya, karena biasanya juga eh, nggak langsung touch sama employee, walaupun ya mungkin di ketika sosialisasi atau mungkin teman-teman lagi performance appraisal atau performance review gitu ya, performance management kayak gitu-gitu mungkin ada hubungannya ya. Mostly mereka juga kontak sama top management atau shareholder, stakeholder gitu ya, owner dan seterusnya. Dan juga mereka bisa diandalin untuk tahu tentang bisnis proses dan change management karena mereka pegang structure juga ya, kadang-kadang juga diminta menerjemahkan structure to apa proses to structure gitu ya. Oke, kita go through dulu ya, nanti kita open tanya jawab di belakang. Jadi pertanyaannya nih, di mana praktisi OD bisa bantu karir teman-teman ya. Ini sebenarnya pertanyaan refleksi nih buat kita yang sudah tembus 900 ini ya. Nggak nyangka juga saya bisa ngumpulin teman-teman OD sebanyak itu di Indonesia ya. Dan apa yang kita bisa lakukan buat communities atau juga buat bangsa ini gitu. Saya ingat dulu waktu COVID ya, teman-teman HR, teman-teman rekruter bikin gerakan
untuk karir coaching ya. Menurutku praktisi OD juga bisa bantu di sini nih ya, pro bono karir coaching. Jadi teman-teman bisa connect dengan mereka ya, baik nanti lewat community kita maupun lewat apa namanya acara kita dan lain-lain. Cari praktisi OD gak harus dari industri yang sama ya. Mereka pasti eh, mau giving back untuk negeri ini ya, karena memang ya di luar ya pekerjaan sehari-harinya ya. Kemudian link and match ya. Jadi karena mereka pegang job library ya, tidak menutup kemungkinan ya mereka bisa bantu teman-teman untuk konekin skill kompetensi teman-teman dengan job yang ada di organisasinya. Atau kalau enggak, mereka bisa hubungin dengan praktisi OD lainnya lewat komunitas ODID ini, gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan juga ini mungkin ke UMKM ya. Jadi teman-teman yang mungkin UMKM itu kan usaha menengah ya, sebelum ke besar tuh rata-rata karyawannya masih di bawah 100, mungkin bahkan belum punya praktisi HR dedicated ya, personalia. Jadi bisa jadi masih dihandle banyak sama ownernya sendiri gitu ya. Dan apalagi praktisi OD pasti sih harusnya sih nggak di situ ya. Pas atau belum bisa juga afford consulting atau konsultan ya. Ada beberapa teman-teman praktisi OD yang juga menjadi konsultan untuk UMKM ya. Yaitu juga beberapa ada yang profesional, ada yang pro bono juga. Ini juga teman-teman bisa manfaatin ya untuk konsultasi gimana sih supaya capability organisasinya berkembang sehingga bisnisnya juga ikut berkembang ya. Ini ada 3 hal, walaupun kemarin ada juga teman-teman yang ngusulin hal-hal lainnya ya. Nanti deh, mungkin sambil diskusi aja. Nah, tadi sudah saya spill dikit di depan, ini mungkin bonus buat malam ini juga ya. Mungkin ada yang pernah baca buku Unfair Advantage dari Ash Ali dan Hasan Kubah. Ini mungkin yang teman-teman bisa andelin ya, adalah memanfaatkan unfair advantage teman-teman untuk menghadapi yang namanya persaingan, baik yang sedang mencari kerja maupun sedang mencari karir ya di perusahaan sendiri, di internally maupun externally, atau persaingan bisnis ya, atau juga pencarian klien dan lain. Karena memang kompetisi lagi ketat-ketatnya nih ya. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi unfair advantage masing-masing ya. Semua punya eh, kelebihan yang tidak adil, namanya juga unfair gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Cuma memang ada yang tidak beretika ya. Misalnya memanfaatkan ya keluarga sendiri atau orang dalam dalam arti jelek ya. Orang dalam ya kadang-kadang referral is good gitu ya jika dilakukan secara profesional. Tapi ketika dia ya di nggak punya kompetensi tapi bisa diangkat jadi pejabat dan lain-lain ya itu kurang etik atau kurang profesional gitu ya. Tapi unfair advantage dalam konteks profesional itu teman-teman bisa lakukan untuk uh, mengatasi atau bersaing secara sehat ya. Nah, ada 5 ya unfair advantage dalam buku itu. Teman-teman kalau mau bukunya bisa scan dan bukunya udah dibagiin di komunitas belajar OD kita di Telegram. Jadi teman-teman bisa langsung join juga di situ dan download bukunya. Karena memang komunitas Telegram itu kita buat untuk repositori buku-buku materi terutama yang hubungan dengan OD ya. Tapi kadang-kadang ada juga buku pengembangan diri seperti ini ya. Teman-teman bisa baca ya, atau pengen diringkas ya bisa apa namanya lempar ke ChatGPT dan lain-lain ya. Yang pertama saya coba ulas singkat ya, money ya. Jadi yang pertama ini adalah unfair advantage. Yang pertama adalah uang ya. Teman-teman dengan punya uang ya, terutama teman-teman yang usaha ya, walaupun dia bekerja kadang-kadang juga butuh uang ya buat mencari kerja, apalagi kalau ke global ya kadang-kadang butuh hal-hal yang sifatnya finansial gitu ya, persiapan dan lain-lain. Ya, uang bisa menjadi unfair advantage teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada unfair advantage di sini, jangan khawatir, masih ada yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah intelligence atau insight ya. Teman-teman sekarang yang bisa memanfaatkan kecerdasan alami maupun AI yang buatan
bisa menang di sini ya. Mendapatkan informasi terlebih dahulu, insight ya dari OD atau orang dalam itu juga bisa jadi unfair advantage di sini ya. Dapatnya gimana? Ya tadi punya networking ya, punya ikut komunitas, jadi volunteer dan lain-lain supaya dapat informasi duluan ya sebelum job itu diposting di job portal ya. Ketika job posting itu udah diposting di job portal, persaingan udah terbuka ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin intelligence atau insight ini. Kemudian location atau luck ya. Ya, kita lahir di negara berkembang, ini juga pasti bagian dari takdir ya. Tapi kemarin ada yang mengulas ya, ada salah satu podcast, dia seorang global headhunter. Dia bilang eh kelebihan orang Indonesia adalah salah satunya yang baru kita kadang-kadang baru sadar itu adalah penggunaan alfabet ya. Banyak negara-negara Asia khususnya Asia itu yang hurufnya bukan alfabet loh ya. Jadi kayak Jepang, China dan lain-lain. Jadi itu membuat aksen dan lain-lain tuh agak beda. Jadi walaupun Indonesia itu mungkin ya English literasinya juga belum terlalu bagus gitu ya, tapi pronunciasinya menurut orang luar tuh jelas ya. Yang kedua, biasanya orang Indonesia juga gampang ngeblend ke komunitas bangsa lain gitu ya. Dan yang kalau ketiga, skill itu juga masih bisa diadu lah. Jadi kalau punya ketiga ini, teman-teman sebenarnya ya bisa memanfaatkan privilege sebagai orang Indonesia. Ya walaupun banyak eh, yang nggak kita punya juga ya. Misalnya paspor kita nggak terlalu kuat dan lain-lain. Itu yang perlu kita antisipasi. Kemudian yang keempat, education. Ya ini ngomongin eh, tadi ya, kebalik lagi. Teman-teman pegang S1 di Indonesia itu sudah 5% privileged citizen ya dari total populasi. Kalau dihitung 22 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas bisa sekitar 12-13% ya. Jadi itu juga udah jadi privilege juga gitu. Dan ya tadi untuk gabung PPSU sebenarnya ya kalau kepepet mau gimana lagi ya, tapi sebenarnya jangan pakai privilege-nya di situ gitu ya. Bisa yang lain gitu sebagai sarjana gitu kan. Tapi ya situasi ekonomi kan kayak gini lagi ya. Ya lebih udah bagus nggak pilih-pilih pekerjaan. Kemudian expertise ya teman-teman juga jelas ya. Kalau teman punya skill tertentu yang jarang cari itu bisa jadi unfair advantage atau privilege teman. Yang terakhir S yaitu status ya. Ini bisa status sosial, status ekonomi ya. Ya pergunakan dengan bijak ya. Kadang-kadang ya namanya kita di eh, strata sosial masyarakat kan juga ada yang anaknya Pak Kades, ada yang anaknya gubernur, anaknya presiden. Ya, itu bisa jadi privilege masing-masing gitu ya, unfair advantage masing-masing yang bisa digunakan untuk memenangkan persaingan, ya. Tapi bisa juga jadi unethical gitu, unprofessional ya. Jadi jangan sampai yes kita sedang bersaing ya, tapi janganlah menggunakan yang di luar norma ya. Jadi unfair advantage ini pedang bermata dua sih. Teman-teman bisa gunakan secara ethical atau unethical gitu ya. Bisa di scan ya dan baca bukunya atau diringkas ya. Dan ini buku yang cukup bagus untuk tahu kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain ya. Bisa juga untuk teman-teman yang sedang buka usaha atau self employee ya, consulting dan lain-lain ya. Oke. Nah, sebenarnya ini bukan buat kita aja ya sebagai warga negara ya. Jadi atau bukan eh, industri aja. Jadi memang untuk mengatasi tantangan bangsa ini sih udah struktural problemnya. Kita harus sama-sama gitu ya. Dari pemerintah, kemudian ada industri, kemudian di akademi dan ya job seeker atau profesional itu sendiri ya. Ini eh, pernah saya bawakan di webinar atau di event sebelumnya. Tapi intinya adalah em, kita nggak bisa sendiri. Ya, praktisi OD salah satu bagian dari sistem di masyarakat ya. Tapi kita juga nggak bisa sendiri ini. Kita perlu kebijakan dari pemerintah ya yang memberikan insentif untuk swasta ya
untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, eh, suku bunga dan lain-lain gitu ya, kebijakan tentang pajak dan lain-lain. Industri sendiri juga perlu yang tadi ya, environment yang cocok dan ya dia juga seperti organisasi, seperti organisme ya, dia akan berkembang jika lingkungannya juga pas gitu. Kita juga ada lembaga seperti kampus ya, lembaga akademis ini yang mencetak, termasuk sekolah ya di sini ya, mencetak sumber daya manusia Indonesia ke depan ya. Tadi pernyataan Pak DPR tadi, ya sebenarnya walaupun kelihatan nirempati, tapi mungkin bisa jadi ada benarnya ya. Kita ada PR untuk meningkatkan kualitas SDM. Ya, lihat aja indeks pembangunan manusia kita ya atau HDI kita ya sekitar lupa, 0,7 kalau nggak salah ya. Bandingin sama negara maju ya itu ada masih ada PR buat kita bersama ya. Kemudian ya kita sendiri sebagai job seeker atau profesional ya meningkatkan skill ya, networking ya, adaptability ya, cari mentor, cari coach, karir coach dan seterusnya ya, proaktif dan seterusnya. Ya ini harus bareng-bareng nih untuk mengatasi ya. Ini nggak cuma Indonesia sebenarnya, sebagai berbagai negara lain di dunia juga mengalami yang namanya struggling juga nih ya, secara ya macam-macam ya. Di kemarin ada di Middle East ada perang gitu ya, di Eropa juga ada krisis juga, kemudian di Asia Timur juga. Jadi masing-masing negara sih ada tantangannya sendiri-sendiri sih. Oke. Oke, itu dulu Bro Adi ya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab kali ya biar interaktif ya. Oke, thank you Mas Erdo sharingnya. Hmm, Oke, tadi saya udah sempat chat di komen bagi yang ingin bertanya atau ada pertanyaan. Tapi mungkin lebih menarik kalau bagi yang ingin bertanya langsung ya, bisa raise hand, open mic dan open kamera. Mungkin bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi lah, ada pendapat, mau sharing. Ini ada 71 audiens. Mungkin kita persilahkan ya Mas Erdo, boleh, Bapak Ibu boleh. yang mau share. Ada? Jadi Wah, 22 luar menarik ya. biasa. 72 ya. Hmm, Belum ada nih yang nanya. Mungkin saya mau lempar topik sih. Jadi yang menarik lah kondisi saat ini kita bicara tadi ya susah cari pekerjaan. Tadi di survei di LinkedIn ya, PHK juga banyak tuh. ya, Bahkan punya pekerjaan aja 56%-nya dia cari pencari pekerjaan. yang lebih baik. Heeh. Kemudian peran kita apa sih? Nah, tadi Mas Erdo highlight mengenai UMKM. Kebetulan kalau nggak salah di grup ODID sempat rame ya kita bahas UMKM beberapa hari yang lalu ya, masih di Ya, minggu ini ya. ya. Nah, jadi mungkin saya mau sharing sih. Jadi benar kalau Hmm, kata Mas Erdo, UMKM itu menyumbang apa ya perekonomian negara cukup besar, tapi mungkin belum tersentuh atau belum dapat approach-nya OD nih, pendekatannya OD. Karena mungkin ya kita bicara mungkin rumah makan atau usaha kecil lah, jarang yang mungkin kalau kita tanya hmm, ada KPI nggak, punya job desk nggak, masing-masing posisi apa aja. Mungkin jarang yang pakai pendekatan seperti itu ya. Jadi oh kita ngomongin UMKM ya jalan bisnisnya udah muter aja udah bagus. Untung aja udah bagus lah gitu bisa membiayai bisnis atau operasional. Tapi sempat saya ada contoh nih. Jadi saya punya teman, beliau itu punya usaha F&B, sebut saja bisnisnya bakso, mie ayam bakso. Yaitu Gimana kok? kecil lah ya, tapi Hmm, dia rame, dia laku, ada investor masuk, kemudian investor itu menawarkan kerjasama, dia mau buka cabang, langsung di beberapa titik, di beberapa kota. Nah, dia bingung, ketika buka cabang itu, apakah standarnya harus sama nih dengan ya restoran atau warung baksonya si beliau ini atau beda gitu. hmm, Dia tahu saya HR, dia nanya, gimana sih nentuin manpower planningnya berapa banyak saya yang saya perlukan untuk saya buka cabang bakso gitu. Gimana nentuinnya? Kemudian prosesnya gimana? Nah itu jadi sebenarnya banyak OD yang bisa masuk gitu, membantu. ya, ya. Ya kita Ketika bisa, UMKM hmm, itu berkembang, ya, itu sebenarnya udah kerjaan kita sehari-hari itu bro di corporate nah ya. iya Cuma emang skala yang lebih kecil nih. betul.
Jadi mungkin di sini banyak juga mungkin ya Bapak Ibu yang punya pengalaman ya baik di perusahaan atau di luar atau teman-teman yang sebagai konsultan mungkin ada pertanyaan atau ingin sharing dipersilakan ya. Tadi saya lanjut jadi ya saya ngebantu ini untuk nentuin MPP-nya ya. Saya tanya biasa kan bisnis prosesnya gimana, flow-nya gimana. Dari konsumen datang mau mesen bakso, dia mesen dulu atau bayar dulu atau gimana. Yang masak siapa, yang ngurusin stok bahan baku siapa gitu. Ketika punya cabang gimana biar resepnya sama, standar bahan bakunya sama gitu. End to end-nya gimana gitu. Baru kita ngomongin cabangnya di mana, nanti bahan bakunya beli di masing-masing kota atau terpusat. Itu menarik sih. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan Odi, praktisi Odi untuk membantu ternyata. Hmm, Seperti ya, itu. ya, ya, Itu ya. contoh aja Kemarin, sih. ya kemarin ada yang ngusulin gerakan pro bono consulting, bro. Kira gimana, bro? Ya Bisa kemarin nggak saya juga praktisi itu Odi bisa bisa, bisa banget. apa mewakafkan atau mensedekahkan sebagian waktunya nih buat bantuin teman-teman UMKM yang mungkin belum bisa afford konsultan nih, atau kalau praktisi Odi agak ini juga ya, karena biasanya UMKM itu kan di bawah 100 ya. Di atas 100 sebenarnya udah masuk perusahaan besar sih, biasanya ya karyawannya. Dan Betul, betul. fun fact, bukan surprisingly nih, aku juga baru realize, ini mungkin mungkin teman-teman juga ada yang udah realize atau ada yang baru realize kayak aku. Di antara UMKM itu, yang usaha mikronya itu 98% Bro Adi. Hmm, Jadi usaha mikro itu kalau boleh dibilang karyawannya ya ada secara omsetnya sih, tapi secara karyawannya itu 1 sampai 4 ya. Jadi itu bisa jadi orangnya jualan sendiri kayak mamang-mamang nasi goreng ya yang hmm, teman-teman biasa langganan, atau mungkin sama keluarganya ya, 2 orang sama istrinya, 3 orang, 4 orang sama anaknya ya, itu usaha mikro tuh. Nah, tadi juga valid juga, banyak juga usaha mikro yang udah puluhan tahun ya segitu aja. Ya ini di luar ya, memang ya, mau ya. Memang mau atau pengen nggak mau pengen buka cabang kan ada tuh yang legend ya. Nggak mau bikin bukan cabang, terus nggak mau udah laris tapi juga nggak mau ini ya. Kita juga respect ya ya, ya. dengan legacy seperti itu. Tapi majority ya sebenarnya dengan pengen juga UMKM itu pasti pelakunya ya pengen berkembang juga ya. Tadi seperti yang diceritain Bu Adi tadi ya, buka cabang ya. Kalau udah buka cabang kita perlu job standar ya buat menstandarisasi rasa ya dan kualitas dan seterusnya. Dan itulah yang praktisi Odi lakukan di corporate. Nah, ini nih. Kalau cuma 3 orang yang kerja apa bisa berkembang? Ini pertanyaan atau mau sharing nih Pak Tri nih. Ini Pak Tri juga cukup aktif nih biasanya di grup nih. Mungkin lebih banyak pengalaman nih Pak Tri nih. Punya klien punya klien-klien yang ya mereka ragam ya, yang unik. Ayo monggo Pak Tri kalau mau sharing Pak Tri. Iya, makasih saya. Tapi saya minta maaf saya nggak bisa pakai layar belakangnya itu ya karena saya tadi bingung nyarinya di mana gitu. Oke oke Pak. Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Nggak, Nggak cuman apa-apa saya Pak. lihat gini. Sebenarnya mau berkembang atau nggak berkembang itu dimulai dari business owner-nya. Kalau cuma 3 orang dan dia hanya mempekerjakan 3 orang, rasanya sih nggak mungkin berkembang ya. Artinya kalau dia mau berkembang Ya, itu dia perlu investasi, mau mau ya berapa kan? konsumen yang mau dilayani ya Pak Tri ya? Betul. Jadi sebenarnya mau berapa banyak konsumen lain terus kemudian dia harus berinvestasi kan nggak mungkin. Kalau 3 orang itu kan boleh dikatakan pasti operasional semua kan, tukang masak semua atau pelayan ada pelayannya satu tukang masak dua pelayan gitu kan. Kalau mau berkembang itu kan perlu ada yang bikin SOP, perlu ada yang audit, perlu ada yang ngatur keuangan, perlu ada yang ya artinya butuh supporting lah ya butuh supporting. Jadi nggak mungkin suatu organisasi itu berkembang kalau hanya dengan 3 orang saja gitu kan rasanya sih agak sulit ya jadi perlu ada supporting yang mendukung itu gitu. Nah kembali lagi kalau saya bicara Odi Odi sebenarnya partnernya si business owner ya dia itu adalah orang yang memikirkan business owner untuk merancang organisasi yang dapat mendukung perkembangan bisnis. Jadi kembali lagi UMKM di Indonesia itu bahkan nggak ngerti yang namanya organisasi. Ya, kita punya Kementerian UMKM pun rasanya juga nggak ngerti dengan apa yang namanya organisasi gitu. Dan saya nggak tahu ya teman-teman ya, kan di odi.id juga ada, saya lihat ada orang dari apa namanya kementerian juga ya. Saya juga
kadang-kadang penasaran juga di kementerian tahu nggak sih apa itu OD gitu. Karena jujur kalau saya ini pendapat pribadi mungkin saya salah. Saya juga nggak ngelihat ilmu OD diterapkan untuk pemerintahan yang berjalan sekarang misalnya. Saya juga nggak ngelihat itu sih. Jadi saya nggak ngerti gitu sejauh mana OD sudah dijalankan gitu. Saya nggak ngerti. Karena pasti kalau Hmm. ngikutin ilmu OD harusnya sih nggak seperti sekarang ya organisasinya di pemerintahan kita nggak kayak sekarang. Iya, Tapi iya, iya. demikian juga di UMKM. Nah, ini cuma komentar aja sih. Itu Ya, Mas ya, Herdi. Patri. Ya, ya, sebenarnya tiga orang ya manusia ada batasnya ya. Mau Superman pun ada batasnya. Ya, pasti di satu titik mereka perlu nambah karyawan. Ya, ini kan job creation nih. Ya, ada juga temen nih yang sharing nih. Tiga orang nggak apa-apa, tapi di awal ya. Nanti sebenarnya waktu ya kan, ibarat itu bisnis dan organisasi itu kan ibarat mikroorganisme atau organisme lah ya. Dia kan makin berkembang ya, tumbuh habis dikasih makan makanannya berupa revenue gitu ya. Dia sebagian mungkin dicerna, sebagian dikeluarkan lagi gitu ya, dan organisasinya berkembang ya sampai titik optimumnya. Ya, beberapa UMKM di Indonesia juga banyak kok ya, yang jadi korporat besar ya, sukses ya. Cuma memang kalau dari statistik itu masih sedikit banget ya. Dan ya ini mungkin juga peran entrepreneur ya, peran teman-teman profesional juga yang ada di dalam organisasi itu. Dan ya semoga praktisi OD juga bisa bantu ya atau berperan serta nih dalam mengembangkan organisasi ya, dan juga ya bantu juga teman-teman profesional dalam berkarir. Gitu sih. Ya, ya. Ini ada yang mau bertanya lagi atau komen lagi? Dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ingin sharing atau diskusi. Kalau balik ke UMKM tadi sih betul sih yang disampaikan Pak Tri sih. Kalau saya komen sedikit, yaitu real case sih pengalaman. Jadi saya punya teman yang memang dia business owner, dia tahu saya HR, itu ya memang berkembang karena ada dana masuk, ada investor, dan langsung pengen buka cabang banyak. Jadi eh, yang dipikirin tuh nggak cuman ya operasional bener, dia mikirin finance-nya, bahkan yang beli bahan baku tuh procurement-nya siapa, nanti nyetoknya siapa nih, biar rasanya sama, biar bahan bakunya standarnya sama, apakah terpusat belinya, ada warehouse atau gimana. Jadi ya supply chain-nya dipikirin, bisnis prosesnya gimana, butuh karyawannya berapa. Jadi yang tadinya cuma skala kecil ya jadi tetap UMKM tapi jadi bentuknya restoran seperti itu. Cabangnya juga agak banyak. Dan mungkin kalau saya sharing beberapa temen yang bisnis atau UMKM, ya mereka mungkin si business owner akan ngukur sih eh, kapan mereka butuh HR. Karena banyak yang kalau saya diskusi ya belum butuh HR atau belum butuh OD, antara memang belum butuh atau mungkin belum paham fungsinya apa gitu. Nah itu menarik sih untuk Kapan bro didiskusikan. kira-kira organisasi butuh HR bro? Eh, Kalau Bro saat Adi ini udah kesulitan memanage ya kayaknya. tes dulu ya. Biasanya kalau masih bisa di manage dia rangkap semua kan, Hmm, finance, dia jualan, masih dia masih sederhana. keuangan, dia sales. Iya, ya. Usaha mikro kecil ya masih manageable lah. Ya Heeh, biasanya heeh, heeh. kalau udah masuk ke usaha besar tuh di atas 100 karyawan ya, baru ada mungkin juga bukan HR yang full function gitu, full capability, tapi masih Generalis administrasi, ya. personalia gitu kan. Heeh, It's okay heeh. ya, karena itu bagian dari organisasi yang bertumbuh. Oke, ayo Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya, sharing, eh, dipersilahkan, biar nggak saya yang nanya ke Mas Erdo mulu. Toh Masih masih pada pada di jalan nih kayaknya nih. iya, masih pada jalan, jangan-jangan ini kita. Di KRL sambil dengerin kita kayak podcast jadi ya. Oke, tapi tadi sih kebanyakan praktisi ya, 80% ya. Yang join ini Coba udah kita tujuh puluh lihat, dua nih. coba kita Coba lihat lagi ada ya. Tadi kita update terbaru nggak? apa berjalannya waktu tadi, apakah makin banyak yang food ya? Oh ya, sekali lagi teman-teman kalau mau perlu decknya atau perlu apa nanti lihat-lihat lagi di rumah, itu juga mungkin kita bisa share recordingnya ya.
sambil ngevote nih. Atau kalau kalau susah ngevote ya ini aja apa namanya komen boleh nih di kolom Oke, chat ya. praktisi tuh Teman-teman apakah lebih 40%. job seeker nyari kerja sekarang ya atau eh profesional ini masih paling banyak nih bro. Jadi webinar kita 72 orang ini sekitar 80% ini profesional nih ya. Yang mungkin sedang ya mencari career progression ya as a professional pasti kita juga pursuing career progression di company kita maupun pengembangan ya. Jadi pengembangan nggak harus karir ya, bisa jadi tambah skill baru, tambah exposure baru dan lain-lain ya. Kemudian nih self employee belum ada nih ya. Mungkin kalau ada teman-teman konsultan, ada teman-teman apa dokter gigi ya, ada arsitek, ada notaris boleh ya vote di self employee. Atau ada teman-teman entrepreneur nih walaupun masih dikit ya. Ya sebenarnya kalau ini kan konteksnya kan memang satu satu ini kita ya apa namanya satu webinar ini ya. Mungkin memang jangkauannya terbatas di segmen masyarakat tertentu. Tapi kalau teman-teman Hmm. lihat ya, jumlah data UMKM kita yang menyerap 96% tenaga kerja, ya memang nggak semuanya adalah ownernya, ya. Anggaplah satu dari berapa juta UMKM bro sekarang di Indonesia ya, lihat statistik. Itu kaliin aja ya, itu entrepreneur semua itu sebenarnya, ya kan? Dengan skala yang masih mikro, kecil, dan menengah gitu. Tapi itu udah entrepreneur sebenarnya. Ini ada pertanyaan Mas Erdo di Boleh, kolom boleh. chat. Pak Sugiarso Amin nih, saya bacain atau mau langsung open Boleh, boleh. mic? Pak Open mic aja, Sugiarso, Pak Sugi silakan ya. Pak. Pak Sugi yang ini bukan ya, kawan saya bukan ya. Oke, silakan Pak kalau mau langsung Pak. Belum? Oke, sambil saya bacain ya mungkin nanti Boleh, kalau boleh dia mau. bacain aja dulu. Oh Hmm. lagi, oke, lagi. Izin bertanya Oh, kalau lagi secara bercanda. corporate ada Hmm. best practice-nya nggak ya? Satu manajer yang memegang beberapa orang asisten manajer atau staff spesialis. Hmm. Wah, sangat odi As, banget iya, pertanyaannya. iya, as a corporate ya. Satu manajer Asa memegang beberapa corporate orang. apa tadi? Ulangi. Secara corporate ada Hah? best practice-nya nggak ya? Penentuan satu manajer itu memegang beberapa Hmm. orang, asmen atau staff Ya. spesialis. Ya, ini sangat tergantung konteks ya, Bro ya. Ya, ya. Di OD ada beberapa tools yang bisa dipakai nih ya. Ya, pertama dalam proses bisnis terutama ya, proses mapping ya. Kemudian desain struktur organisasi, job arsitektur di sana. Kemudian nanti juga mungkin kalau udah tadi cerita Bro Adi tadi dengan membagi-bagi berapa sih tiap cabang nih ada use case juga nih di perusahaan saya ya. Perusahaan saya juga apa distribusi di multi kota di Indonesia ya. Di situ ada cabang yang secara omset nih ya, ada yang kecil, menengah dan besar. Ya tentu saja tiap masing-masing cabang juga headcount-nya nggak bisa disamain dong ya. Tadi sama kayak warung bakso tadi ya. Ada metodologi untuk menentukan ya norma masing-masing cabang gitu kan. Dan juga masing-masing level ya. Tadi ada beberapa cabang yang kepala cabangnya level manager, tapi ada juga yang non manager juga. Jadi sangat kontekstual banget ini. Tapi ini sebenarnya pertanyaan Odi banget yang terkait dengan desain organisasi ya gitu. Mungkin Bro Ade juga ada perspektif nih. Ya, kalau saya ya biasanya kita lihat mungkin kompleksitasnya dulu. Jadi tadi kalau mungkin bicara UMKM, secara kompleksitas memungkinkan nggak sih? Jadi kalau bicara teknis ya kita lihat role and functionnya apa, workload analisisnya apa. Jadi secara kompleksitas tuh memungkinkan nggak sih si satu manajer ini memegang beberapa orang dulu. Nah, terus beberapa orang itu fungsinya apa dulu. Jadi tadi mungkin Mas Erdo sudah mention as a business process, mungkin ya baiknya kita bagi dulu sih. Jadi konteksnya ini manajer apa gitu. Secara bisnis proses, manajer Hmm. ini memegang fungsi apa, kemudian yang dipegang subordinate-nya masih relevan atau enggak, masih nyambung atau enggak. Jadi kan kalau saya dulu pernah di industri logistik, ada yang span of control-nya satu orang bisa belasan atau puluhan, tapi kan untuk ya fungsi yang sama gitu. Jadi Ya, dia itu manage orang banyak, ada tapi ya studinya itunya. tuh bro. Ya, kita eh, pernah share jurnalnya juga ya. Jadi kalau orang tuh span of control bisa tinggi nah, banget betul. ya. Tapi jobnya mirip atau sama gitu ya. Ya, Misalnya betul. operator jahit gitu ya. Sama semua. Mm-mm, Supervisornya bisa ngawasin belasan betul.
gitu. Tapi kalau Mm-mm. udah beda-beda tuh, ada yang jahit, ada yang bordir, ada yang Ya. apa gitu kan. Wah, itu udah mulai repot tuh. Nggak bisa sebanyak itu ya. Kalau Mm-mm. dipaksakan nggak efektif. Ya, jadi Betul. sangat kontekstual banget ini desain organisasi. Pak Sugi ya pertanyaannya ya. Tapi bagus ini Mm-mm. pertanyaan Odi banget nih. Iya. Hmm, Kalau fungsinya beda-beda ya mungkin itu ada batasan span of control ya. Ya betul. Heeh. Tuh ada rule of thumb, Pak Trikomen, direct report maksimal 8 orang. Mungkin ya. Rule of thumb ini eh, simplicity ya ya. Simplifikasi lah. Ya, bisa 8 orang. Tapi kalau kerjanya sangat kompleks, bisa jadi 3 orang aja udah mm-mm. kewalahan ya. Betul. Tergantung, tergantung konteksnya. Atau tadi ya, kalau operator jahit, operator apa sortir ya, misalnya itu bisa jadi belasan masih oke. Termasuk capability timnya juga ya, udah bisa autonomi atau masih perlu supervisi gitu. Nah itu Ya, ya. nggak jadi faktor yang perlu di ini selain workload juga ya, itu juga bisa macam-macam perspektifnya. Dan memang yang namanya organisasi itu kita evaluasi ya desain organisasi dari waktu ke waktu ya. Jadi mungkin nggak dapat fit di percobaan pertama. Ya, ya. Oke, gimana Pak Sugiarso? Ada lagi? Sudah menjawab kah? Ya, kita sharing aja ya. Mungkin Nah, ada teman-teman yang juga mau menambahkan atau mau sharing, silahkan. Oke, ada lagi nih. Eh, Pak Andri, boleh dijelaskan menurut pandangan Bro Erdo ketika suatu posisi middle management di concurrent sampai waktu tidak ditentukan, dampak Pak, ini keuntungan boleh maupun open mic aja kerugian. nih, Oh iya, Bro Andre nih. silahkan Mas Andri. Boleh Tadi sih kenalan kayaknya dari open, iya. mana dan sebagai apa nih profesinya nih? Boleh, boleh. Yuk, kita Dari biar tadi belum ada yang diskusinya open lebih mic, menarik. keren banget ini. Oke, oke, terima kasih Bro Erdo. Ya izin perkenalkan Hmm, saya Andri ya. Di perusahaan manufaktur otomotif roda 4 hmm. di di posisi untuk learning and development seperti itu. Nah, saya boleh karena di OD ini kan baru nih, saya baru terjun sekarang nih sebenarnya gitu kan. Saya pengen tahu secara struktur itu seperti apa sih strateginya seperti ya. Makanya ini case-case yang dialami ataupun pernah saya lihat, khususnya untuk di posisi middle management itu terjadi concurrent dalam waktu yang cukup lama dan menurut saya itu tidak ada batasan waktu gitu. Khususnya di kalau kita sebutnya di supervisor dan sebagainya gitu. Menurut pandangan Bro Erdo ini dampak dari kongkaran itu secara apa sih keuntungan ataupun Bongkaran ini merangkap jabatan ya, bener nggak? yes betul Yes, oke. rangkap jabatan dampak keuntungannya maupun kerugiannya seperti apa ya? Mungkin itu Ya, dulu ya. Terima ya kasih. ini sebenarnya bagian dari ya kondisi organisasi yang tidak ideal ya. Ya, beberapa perusahaan menerapkan ya semacam ada tunjangan rangkap jabatan ketika kondisi ini yang mungkin memang nggak bisa dihindari nih. Misalnya eh, pejabat pengganti belum ada atau belum ditemukan gitu ya, lagi tim talent acquisition lagi cari gitu kan. Atau juga udah ada tapi belum ready gitu kan. Jadi dirangkap dulu sama oposisi lain. Ya, kondisi jelas kondisi tidak ideal membuat organisasi yang tadinya udah didesain ya sedemikian rupa jadi tidak efektif ya atau kurang efektif gitu kan. Mungkin kalau masih bisa get things done gitu ya, KPI-nya masih bagus, output-nya masih bagus, itu dia masih bisa ibaratnya boleh dibilang masih dalam kondisi yang ideal dari segi output ya. Tapi lihat lagi nih perspektif lain. Misalnya workload nih, gara-gara atasannya merangkap jabatan uh, atau peersnya merangkap jabatan, akhirnya dia pulangnya malam atau sering sakit-sakitan ya, loadnya tinggi, stresnya tinggi dan seterusnya. Dan in the long run, ya sistem dia udah atau udah fatigue ya atau udah nggak bisa bekerja secara optimal lagi. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Keuntungannya apa ya paling ya? Keuntungan ya mungkin sedikit ya kita kekurangan headcount berarti kan menghemat sedikit manpower cost gitu ya. Tapi ya itu hanya keuntungan sementara. Ya. Sebenarnya dalam jangka panjang
Kenapa sih organisasi itu didesain? Karena organisasi itu ada kan dia harus jalanin visinya, mencapai tujuannya, mendeliver outputnya. Nah itu bisa jadi atau malah tidak bisa tercapai gitu. Nah itu yang perlu harus diperhatikan Mas Andre ya, gitu. Gitu cukup? Cukup, cukup. Oke, baik, baik. Ya, ya. Terima kasih atas pandangannya. Oke, Sama-sama. terima kasih Mas Andri. Oke, kita sampai jam berapa nih Mas Erdo? Setengah Jam sembilan? 8 sih, tapi kalau ada teman-teman yang mungkin ini closing dulu ya. Nanti kalau ada Hmm, teman-teman yang mau stay, aku masih ada waktu sampai 20.30 gitu ya. Oke, Jadi boleh boleh ini, tapi kita coba ini dulu apa namanya wrap up sama closing dulu kali ya, karena boleh, boleh, boleh. ini juga. Oke. Halo, Ah, Mas, ini mau ada lagi nih Oh mungkin. ada nanya dong, yang Mas. nanya lagi, boleh boleh. Sebelum Silahkan, silahkan. closing ya. Saya Ray, Mas, Oke, Mas Rey, dari mana Mas Rey? dari HR FNB. Jadi, Oke, sebenarnya gini ya, mungkin kalau misalnya, let's say tadi kan Odi bisa bisa menghitung, misalnya perusahaan ini lagi butuh orang atau enggak ya. Katakanlah dengan kondisi sekarang itu benar-benar nggak butuh manpower baru, misalnya cukup dengan Hmm, ada. Tapi ternyata perusahaan ingin satu eh, merekrut karyawan disabilitas misalnya hanya untuk membuat culture inklusif. Nah itu. hmm, Eh, Nah itu hmm, mungkin gimana ya kalau misalnya ternyata dari Odi ini apakah bisa intervensi? Oh ternyata nggak butuh, tapi perusahaan secara finansial mampu gitu. Apakah hmm, tetap dijalankan dengan cari pekerjaan yang akhirnya diada-adakan hmm. atau mungkin ada pendekatan lain gitu aja sih Mas? Ya ya ya, ini menarik nih, inclusivity ya. Ya, Kita ini kalau dipikir-pikir ya, karena kita negaranya itu sangat bersaing ya, rakyatnya banyak, kerjaan ekonomi segitu-segitu aja ya. Bahkan buat yang ibaratnya teman-teman yang ya normal punya privilege dan lain-lain ya, itu harus bersaing. Nah, ini teman-teman yang minoritas atau disabilitas ini juga kadang-kadang termarginalkan gitu. Ya ini cukup ini juga sih. Kemarin ada beberapa perusahaan yang eh, sempat membuka program. Kemarin kan sempat ada ini ya. Oh, udah tidak ada nih diatur pemerintah ya, batas usia gitu kan. Walaupun ya sebenarnya kalau kondisi supply and demand itu nggak seimbang, di di belakangnya sih pasti user sama HR juga nyeleksi tuh mana usia yang preferensi gitu. Justru malah saya appreciate salah satu, oh boleh sebut nggak ya? Ya sebut aja kali ya karena ini apresiasi. Boga Group ya. Kalau teman-teman lihat kemarin dan mungkin masih dia open posisi untuk teman-teman yang senior ya, usia 60 ke atas, bahkan malah dibatasi 60 ke atas aja ya. Memang nggak kerja sampai 8 jam, ya cuma 4 jam atau itu juga di apa? Di dengan surat kesehatan dari dokter dan lain-lain ya. Tapi ini salah satu bentuk memberikan kesempatan ya termasuk buat teman-teman yang disable ya. Ada beberapa kafe, kalau nggak salah namanya kafe Sunyi ya atau apa tuh ya yang dia teman-teman difabel gitu ya. Sunyi, bener Pak. Ah, ya itu juga menurutku sih perlu diapresiasi dan ini kalau nggak salah Shell juga yang sekarang diakuisisi Chevas nih ya. Dulu juga pernah mempekerjakan disable. Nah ini kalau ini udah kita nggak ngomong untung rugi lagi nih, udah nggak ngomong efektif dan nggak lagi ya dia as long as dan itu biasanya juga nggak dibuka buat semua ini kan, semua headcount gitu kan. As long as dia bisa bekerja, tidak merasakan ini juga mungkin ada ilmu ergonomi juga di sini ya. Walaupun dia disable, tapi tetap bisa menjalankan pekerjaannya dan itu harus diproteksi malahan, dilindungi ya. Jangan di eh, versuskan dengan teman-teman yang normal ya. Teman-teman normal aja kalau teman-teman lihat kemarin lihat di Bekasi job fair sampai baku hantam gitu kan. Ya ini teman-teman yang minoritas atau disabilitas bayangin ya nggak mungkin bersaing secara langsung gitu. Nah ini ya harus diapresiasi juga perusahaan-perusahaan yang sudah tidak mengejar untung semata, walaupun mungkin juga mengejar yang lain ya, citra, kemudian juga apa dampak sosial, sustainability, ESG dan lain-lain. Tapi ini memang perlu diapresiasi kan jumlah disable di Indonesia kan juga banyak ya. Itu sih pandangan saya. Bro Adi mungkin ada tambahan?
Iya, menarik sih. Jadi ya setuju sih. Jadi ya itu satu hal yang perlu diapresiasi ya. Jadi yang masih ya tidak hanya mencari keuntungan, kemudian ya masih memikirkan lah rekan-rekan atau teman-teman yang disabilitas. Ya kalau memang tadi concernnya secara OD bagaimana, mungkin ya memang perlu disiapkan apa ya fungsi atau role khusus sih kalau saya. Jadi kalau memang secara kebijakan company memang ada gitu untuk apa ya membuka atau mengapresiasi lah rekan-rekan disabilitas yang memang ingin dipekerjakan, saya rasa sih Odi ya perlu memikirkan role khusus sih. Ya tadi secara Mas Erdo sampaikan, ya mungkin tidak bisa disamakan atau tidak bisa di apa ya di compare lah dengan eh, rekan-rekan yang umum seperti itu sih. Jadi mungkin perlu ada fungsi khusus lah dibagi itu yang memang memungkinkan untuk Ya, di cover oleh rekan-rekan tempat disabilitas. khusus ya, Heeh. posisi khusus. Nah, itu mungkin berapa rasionya dan lain-lain. Nah, itu bisa di ini lagi ya, oleh praktisi OD ya, desain organisasinya gimana nih, supaya teman-teman yang disable dan yang normal bisa bekerja bersama gitu kan. Heeh. Menarik, 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 menarik. Oke, kalau ada pertanyaan kita keep dulu ya, Bro. Kita Oke, lanjut ke boleh. ini juga. Nah, silakan, Bro. Oke, jadi mungkin sebelum kita akhiri sesi webinar malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua, audiens yang join pada webinar malam hari ini, bahwa webinar malam hari ini adalah salah satu rangkaian acara untuk acara puncak eh, ODID Community Summit 2025 yang mungkin nanti akan diadakan insya Allah di tanggal 9 Agustus 2025. Oh, ini sudah ada tiketnya. Jadi ada yang tertarik bisa langsung daftar di barcode, bisa langsung scan QR. Untuk saat ini harganya masih early bird di 199.000. Nanti mungkin sudah mendekati tanggal 9 harganya normal di 250.000. Jadi silahkan yang mungkin nanti mau join eventnya apa aja mungkin ada bocoran Mas Erdo tanggal Ya, 9 itu kita apa sih nanti akan hadirkan sedikit? keynote speaker ya, ada Pak Ari Kananta, Alin Rosida dan lain-lain ya. Teman-teman praktisi Odi ya, yang ke Solo juga, Bro Alvin juga kalau nggak salah ya. Dan apa namanya, teman-teman juga dapat merchandise ya. Jadi 199 ini merchandise, kemudian juga dapat apa lagi? Makan jelas ya, dan juga mungkin ada beberapa produk dari sponsor ya. Jadi Ya, ya. dan yang paling penting adalah dapat networknya nih ya. Nah, itu saya mau Tadi bilang tuh. ngomong orang dalam, nah ini saatnya dapat orang dalam dari berbagai organisasi ya, engage secara Ya, ya, offline. ya. Nah, ada bocoran lagi nih, kita akan main game juga nih ya, main Oke, game juga. wah Jadi banyak nih di ya. situ teman-teman bisa engage lebih blended, lebih kenalan satu sama lain, dan semoga bisa kickstart ya, nggak hanya di sesi forum offline ini, tapi juga berlanjut ya kolaborasinya di dunia profesional dan di event-event selanjutnya. Itu sih. Oke, oke. Itu udah ada Sama ini bro, bocoran yang ya sebelah banyak ya. kanan nih, itu Ah, kalau teman-teman oke pengen observe dulu gitu ya, teman-teman bisa scan, itu join ke grup Telegram. Telegram. Tapi kalau tadi yang Ya, ya. udah scan apa buku Unfair Advantage, ya ini juga sama sih. Tapi ini yang ke grup Telegramnya aja langsung. Jadi teman-teman bisa scan, teman-teman bisa lihat dulu ya, karena memang ini yang di grup Telegram buat semua profesi sih, atau buat latar belakang ya, mau Hmm. mahasiswa, mau business owner, mau leader ya. Semua bisa belajar bareng di sini ya. Kita bisa belajar pengembangan karir, pengembangan diri, ya pengembangan organisasi bersama-sama gitu. Gitu sih. Oke, thank you Mas Erdo. Tempatnya sudah bisa di-mention tanggal Oh 9. bisa. Tempat nanti kita ada di PPM Manajemen ya, Insya Allah ya. Di Oke, di PPM Manajemen di siap-siap nih kita. di Menteng ya, Tugu Tani Tugu ya. Tani ya, Menteng. Oke. Dan FYI ini seatnya terbatas ya, Ya, seperti biasa cara offline sistemnya terbatas. Tahun lalu kita terbatas. cukup rame ya. Heeh. Dan kemarin terakhir kita bikin event di Bandung ya, dan sama ada main gamenya juga. Itu sold out Hamin 3 ya. Ini semoga sold outnya bisa lebih cepat nih. Gitu. Oke, jadi yang masih mau eh, cari tahu silahkan, tapi mungkin nanti jangan sampai kehabisan dan nanti menjelang hari H mungkin harga tiketnya jadinya berubah ya. Oke, next ada apa lagi pengumumannya Mas Erdo? Oke, jadi setelah webinar malam hari ini, sebagai rangkaian acara pre-event, kita juga ada webinar selanjutnya.
Culture Driven Sustainability When Gen Z Meets the Boardroom. Nah, ini menarik nih. Kita ngomongin Gen Z, ngomongin culture. Ada Ngomongin Mas Genji lagi Cerlang, ya. ya, Oke. ada Mas Oke. Cerlang, ada Mbak Diah, nih Mbak Diah yang tadi ada Mas, ada Kang Idur. Nih Kang Idur jadi wasit nih kayaknya nih. Oke, nah ini open untuk semua ya. Jadi walaupun Yes, kita open bukan juga. Gen Z, Ya, teman-teman pengen tahu ya, perspektif ini juga, mereka juga audit practitioner juga gitu ya ya, dari perusahaannya masing-masing, institusinya masing-masing. Teman-teman pengen tahu gimana sih praktisi OD menghadapi gelombang Gen Z yang udah masuk dunia kerja nih dari beberapa tahun lalu ya. 5, 6, 7 tahun lalu gitu kan. iya, Lima Nah, ya. itu tahun sih, Pak. Kayaknya kalau 6 masih milenial nih oh kayaknya. gitu. Oh, 6 iya. tahun lalu ya. Nah, ini eh, Mbak Diah nih salah satu Gen Z paling senior lah kayak gitu ya. Nah, bahkan setahu saya nggak join sih. Di ODID juga ada grup OD Gen Z. Jadi mereka udah buat ini sendiri. Tapi ini menarik ya. Kemarin bulan acara bulan Maret kemarin ya, Maret April Mei kemarin kita juga ada bahasan tentang Gen Z dan sekarang masih lintas generasi ini dinamikanya dan mungkin kita juga next udah siap-siap nih menghadapi Gen Alpha sekarang udah mulai SMA ya. Bentar lagi masuk dunia kerja juga, entah gimana dinamikanya mungkin teman-teman yang ada di pendidikan udah tahu nih karakternya bakal gimana. Nah, nanti kita bisa sharing juga nih ya di sini ya. Jadi Gen Z dan mungkin antisipasi juga Gen Alpha ya. Oke. Ya, ya. Bagi yang ingin daftar untuk webinar next-nya itu tanggal 19 Juli ya. Jadi Sabtu Sabtu inilah. Ya, Sabtu jam 9.30 sampai 11.30 itu ada barcode, ada QR bisa di-scan untuk langsung mendaftar. Mungkin nanti akan di-blast juga ya oleh teman-teman panitia. Cuman bisa langsung daftar sekarang. Oke, Ya, next mungkin sebelum ditutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung dan mensupport acara ini, kepada Talent Fit Indonesia, Hunter, Kai Rich System, Geprek Golcik, Alkademi, HCR.id, PPM Management, Aksara Mulia Sejati, Primaya Hospital, Psikolog Kantor, Media Partner, eh, PES Sinergi, Singkola, Sinergi Kolaborasi. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita foto bersama dulu mungkin ya, Mas Erdo. Mungkin oke. bagi, kayak belum ada pertanyaan sih, saya cek sih. Nah, ini aku pakai Ada. baju tahun lalu nih Bro Adi ya. Jadi Mungkin Bapak Ibu audiens yang bisa open cam, minta tolong untuk open kamera, nanti kita screenshot, pasang di LinkedIn. ya biar eksis ya. Mbak Dia, boleh tolong bantu Mbak Dia di capture. Oh, ini saya baru Boleh, lihat boleh, boleh. wajahnya Mas Wih, Tatar nih. sebentar. Oke. Tuh, Yang Bro udah Alvin ada siap nih, salah satu kalau pembicara kita. Wih, Oh iya, ada Mas ada Ko Alvin. Alvin ya. Saya juga baru ngeh nih. Halo, Ada halo. Ko Alvin. Oh, Halo, ganteng. Mas. Oke. Nanti kan yang eh mau ketemu Ko Alvin nanti di tanggal 9 ya, Agustus Ya, ya. di acara puncak ya ada Ko Alvin ya. Iya, udah confirm ini buat ini. oke. Udah pada ganteng semua? Udah pada ready? Kalau udah, senyumnya ditahan ya. Satu, dua, tiga. Sebentar, kita ganti. Sabar ya. Oke. Perlahan-perlahan. Oke. Untuk panel kedua, satu, dua, tiga. Untuk panel terakhir, satu, dua, tiga. Oke, sip. Udah. Terima kasih Mbak Dia. Hmm. Oke, ini ada chat lagi nih kayaknya nih. Ya, Enggak ya? boleh. Acaranya udah ditutup teman-teman. Kalau mau Oke. istirahat, monggo live group. Terima kasih udah kehadirannya ya. Ditunggu di grup Telegram. Kita bisa tetap connect di sana atau kita nanti ketemu lagi di webinar minggu depan ya Bro Adi ya. Ya, ya. Di Sabtu ini ada webinar selanjutnya. Tadi salah satu Yes. pembicaranya adalah Mbak Dia.
Mungkin kalau kita tutup dulu ya, Mas Erdo. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima ya. kasih. Kalau ada teman-teman yang mau konsultasi, saya masih ada waktu sampai ya 4 5-10 menit menit ya. lagi masih boleh Oke, lah. ya. Ya.